Baiklah Ananda, masuk ke dokumen transaksi nomor 20, yaitu adanya faktur yang diterbitkan oleh PT Karet Jaya. Nah, faktur ini diterbitkan oleh si penjualnya PT Karet Jaya, berarti kita melakukan pembelian kepada dia, sehingga ini merupakan faktur pembelian bagi UD Brahma. Melakukan pembelian secara kredit, ini kita input di purchase, enter purchase. Kita belinya kepada PT Karet Jaya dengan nomor faktur A17 pada tanggal 22 Desember 2018. Barang yang kita beli yaitu sebesar 13 unit untuk HP Pavilion 14. Harga belinya adalah 16.200.000. Dan untuk barang berikutnya yaitu kita beli sebanyak 15 unit Dell Inspiron seharga 12.600.000. Sehingga total pembelian kita berjumlah 399.600.000 dengan PPN income-nya 39.960, sehingga total utang kita kepada PT Karet Jaya menjadi 439.560. Jika sudah sesuai dengan bukti transaksi, maka kita bisa lihat di rekap transaksinya. Jika kita melakukan pembelian secara kredit, maka jurnalnya adalah persediaan bertambah di debit, PPN bertambah di debit, kemudian utang bertambah di kredit. Jika sudah benar, kita record. Selanjutnya, untuk dokumen transaksi nomor 21, adanya bukti pengeluaran kas karena kita melunasi faktur. Artinya kita melakukan pembayaran utang. Pembayaran utang kita catat di purchase, pay bill. Nah, kepada siapa kita bayar? Yaitu kepada firma Sentosa dengan nomor cek CP12/006 pada tanggal 23 Desember 2018. Jumlah yang kita bayarkan berdasarkan bukti pengeluaran kas adalah sebanyak 35.200.000. Sehingga utang kita untuk tanggal yang faktur tanggal 20 November tersebut sudah dilunasi, yaitu 35.200.000, dan out of balance-nya menjadi 0. Jurnal ketika kita membayar utang adalah utang di debit, kas di kredit. Kemudian kita record. Selanjutnya, untuk dokumen transaksi nomor 22, adanya bukti penerimaan kas karena adanya pelunasan faktur. Nah, ini menandakan kalau kita menerima piutang. Menerima piutang itu kita catat di sales receive payment. Perusahaan kita menerima piutang dari Gigih Elex dengan nomor bukti penerimaan kasnya BKM 12/6 pada tanggal 25 Desember 2018. Jumlah yang diterima yaitu sebesar 39.600.000 sebesar faktur yang ada di tanggal 23 November 2018. Sehingga amount applied-nya berisi 39.600.000 dan out of balance-nya menjadi 0. Kemudian baru kita lihat di rekap transaksinya, penerimaan piutang, jurnalnya kas pada piutang. Baru kita record. Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 23, adanya voucher kas kecil untuk perbaikan atap toko yang rusak. Pengeluaran ini merupakan pengeluaran menggunakan kas kecil, sehingga kita input di banking, spend money, pay from account-nya kita pilih petty cash. Nomor vouchernya V12/5 pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar 800.000.
Nah, keterangannya adalah untuk perbaikan atap toko. Nah, ini katanya masukkan saja ke beban operasi lain-lain atau other operational expense. Kita pilih other operational expense, sehingga jurnalnya nanti adalah other operating expense pada P3S. Record. Selanjutnya kita dokumen transaksi nomor 24. Kembali ada faktur yang diterbitkan oleh perusahaan kita. Nah, ini menandakan kalau kita melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit kita catat di sales, enter sales. Kepada siapa kita jual? Kepada Gigih Elex. Nomor fakturnya V12-3 pada tanggal 27 Desember. Jumlah barang yang kita jual adalah 15 unit untuk HP Pavilion nomor 14 yang harga jualnya itu 18 juta. Dan untuk barang selanjutnya yaitu 10 unit Dell Inspiron 15 dengan harga per unitnya 15.500.000. Sehingga total penjualan menjadi 425 juta dan pajaknya 42.500.000, sehingga total piutangnya 467.500.000. Untuk melihat apakah transaksinya sudah benar, maka kita bisa Ctrl R, yaitu ketika melakukan penjualan secara kredit, maka jurnalnya adalah piutang di debit, penjualan dan PPN outcome-nya di kredit. Kemudian ke COGS pada merchandise inventory. Kita okekan dan baru kita record. Lanjut ke transaksi nomor 25, yaitu adanya faktur yang dikeluarkan oleh firma Sentosa. Ini menandakan kalau kita melakukan pembelian secara kredit. Membeli barang secara kredit, ini kita input di purchase, enter purchase. Kepada siapa kita beli? Yaitu kepada firma Sentosa. Nomor fakturnya G11 pada tanggal 29 Desember. Barang yang kita beli yaitu 12 unit HP Pavilion dengan harga per unitnya 16.400.000, dan barang yang berikutnya sebanyak 11 unit Dell Inspiron dengan harga 12.400.000, sehingga total pembelian kita 333.200.000 dan ditambah PPN menjadi 366.520. Melakukan pembelian secara kredit, jurnalnya persediaan PPN pada hutang. Baru kita record. Untuk dokumen yang terakhir, yaitu adanya bukti pengeluaran kas kepada Bank Permata untuk pembayaran pinjaman dan bunga sebesar 19 juta. Nah, ini tidak kita catat di purchase paybill karena paybill hanya untuk membayar utang dagang. Nah, ini kita catatnya di banking spend money. Pay from account-nya yaitu menggunakan cash in bank dengan nomor cek CP12-007 pada tanggal 30 Desember 2018 sebanyak 19 juta rupiah. Keterangannya atau memonya adalah pembayaran angsuran bank. Ketika kita membayar angsuran bank, maka utang bank akan berkurang, yaitu di sebelah debit sebanyak 16 juta dan di sebelah debitnya lagi kita dikenakan beban bunga, yaitu interest expense sebanyak 3 juta rupiah.
Dan di kreditnya otomatis adalah cash in bank karena ini merupakan spend money. Jadi jurnalnya Bank Permata Loan interest expense pada cash in bank. Baru kita report. Baiklah, itulah proses penginputan dari dokumen transaksi nomor 16 sampai nomor 26. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya untuk menginput transaksi yang ada di memo atau bukti memorial. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.